Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zair Abdul Fatai Kaputra dari kelas 1 ingin menjelaskan tentang eksponen. Pengertian eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Sifat-sifat eksponen. Yang pertama ada A pangkat 0 sama dengan eksponen 0. Yang kedua A min P sama dengan eksponen negatif. Yang ketiga AP per Q itu eksponen pecahan. Yang keempat AP dikali AW sama dengan AP ditambah Q. Yang kelima AP per AQ sama dengan AP min Q. Yang keenam ada AP dikalikan Q sama dengan A kali P kali Q. Yang ketujuh AM kali BN dikalikan P sama dengan AM kali P dikalikan BN dikali P. Yang ke-8 AM dibagi AN dikalikan P sama dengan A kali M kali P dibagi A kali N kali P. Rumus eksponen adalah fx sama dengan A pangkat x, fx sama dengan fungsi x, A sama dengan basis bilangan berpangkat, A anggota bilangan real, x sama dengan pangkat. X adalah bilangan bulat positif. Soalnya tentukan penyelesaian fx sama dengan x kuadrat tambah 1 jika x adalah 5. Cara nyelesainnya tinggal substitusi x. Jadi fx sama dengan 5 kuadrat tambah 1. 25 tambah 1 sama dengan 26. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang logaritma. Logaritma adalah suatu invers atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya, dengan mempelajari logaritma kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang ketahui hasil pangkatnya. Dan saya memiliki contoh soal yaitu 9 log 81. Kita akan menyederhanakan akar dari 81 yaitu 9 pangkat 2. 9 log 9 pangkat 2 sama dengan 1 dalam kurung 2 buka kurung. Rumusnya adalah A log A sama dengan 1. Jadi 9 log 9 sama dengan 1 kali 2. Jawabannya adalah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ramadina Septiani dari kelas 10-1, nomor absen 34 dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan barisan dan deret aritmatika. Jadi, barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan benda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Sedangkan deret aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Lalu selanjutnya ada rumus-rumusnya. Rumus yang pertama yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Rumus yang kedua, SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Rumus yang ketiga, SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B tutup kurung. Lalu rumus yang terakhir, yaitu UT sama dengan A ditambah UN per 2. Lalu di sini ada keterangannya. UN itu adalah suku ke N. A sama dengan suku awal, B sama dengan beda atau selisih suku, N yaitu banyak suku barisan, SN sama dengan jumlah N suku pertama, UT sama dengan suku tengah. Lalu selanjutnya di sini ada contoh-contoh soalnya. Jadi soal yang pertama yaitu diketahui aritmatika 2, 5, 8, dan 11, tentukan suku barisan ke-68. Oke, jadi pertama-tama kita cari dulu ya diketahuinya. Suku awalnya atau A-nya yaitu 2. Lalu N-nya atau banyak suku barisannya itu 68. Lalu bedanya itu 3. Dari mana dapat 3? Dari 5 dikurang 2 berarti hasil 3. Bedanya berarti 3. Yang ditanyai suku ke-68. Lalu kita jawabnya pakai rumus yang UN. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. UN-nya itu jadinya U68
sama dengan A-nya itu 2, 68 dikurang 1 dikali 3. Jadi sama dengan 2 ditambah 67 dikali 3. 2 ditambah 201 yaitu sama dengan 203. Jadi jawaban yang pertama hasilnya adalah 203. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. 15, 20, 25, dan 30. Tentukanlah jumlah suku ke-60 dan suku ke-70. Berarti ini kita disuruh cari 2, lalu habis itu kita jumlahin. Oke, kita cari yang suku ke-60-nya dulu ya. Jadi A-nya itu 15. Kalau suku yang ke-60 ini berarti M-nya 60 ya. Lalu B-nya itu 5, karena 20 dikurang 15 itu 5. Lalu ditanyainya itu jumlah suku ke-60 dan ke-70. Oke, di sini kita masih pakai rumus yang tadi ya, yang UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN-nya itu berarti U60 sama dengan 15 ditambah 60 dikurang 1 dikali 5. 15 ditambah 60 dikurang 1, 59 dikali 5. Jadi sama dengan 15 ditambah 295 sama dengan 310. Jadi suku yang ke-60 itu hasilnya 310. Lalu kita cari suku yang ke-70-nya. A-nya itu masih sama 15, N-nya itu berarti 70, B-nya juga masih sama 5. Kita pakai rumusnya juga masih yang tadi. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Berarti U70 sama dengan 15 ditambah 70 dikurang 1 dikali B. Sama dengan 15 ditambah 69 dikali 5. Sama dengan 15 ditambah 69 dikali 5, 345. Berarti 15 ditambah 345 hasilnya 360. Jadi jumlah suku ke-60 dan ke-70 yaitu 310 ditambah 360. Berarti hasilnya 670. Jadi soal yang ketiga yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 titik-titik, tentukan suku 36. Kita cari diketahuinya dulu. A-nya yaitu sama dengan 2, B-nya juga 2. Karena 4 dikurang 2 hasilnya 2. Lalu ditanyainya yaitu suku ke-36 ya. Nah, di sini kita pakai rumusnya Sn sama dengan N per 2, buka kurung, 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B tutup kurung. Kenapa kita pakai yang itu? Karena di sini belum ketemu UN-nya berapa. UN-nya itu kan berarti kayak suku ke N atau suku ke terakhirnya gitu loh. Oke, jadi kita pakainya yang rumus yang kedua. Rumus Sn yang kedua. Jadi Sn-nya itu sama dengan S 36. Nah, terus N per 2-nya yaitu 36 per 2. 2A-nya berarti 2 dikali 2. N dikurang 1-nya berarti 36 dikurang 1. Lalu B-nya itu berarti 2. Sama dengan 18, 2 dikali 2 ditambah 35 dikali 2. Sama dengan 18, 4 ditambah 70. Terus sama dengan 18 dikali 74. Hasilnya 1332. Soal yang keempat yaitu 30 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah titik-titik-titik ditambah 150. Tentukan suku 24. Oke. Di sini kita udah tahu ya, ada UN-nya yaitu 150. Jadi kita pakai rumus Sn yang pertama, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Kita cari diketahuinya dulu. Diketahuinya ya berarti suku awalnya itu A-nya sama dengan 30, bedanya itu 10 karena 40 dikurang 30 itu 10. Lalu UN-nya itu 150. Lalu yang ditanyakan yaitu tentukan suku ke-24. Oke, jadi kita jawab ya. Kita pakai rumus yang Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Berarti Sn-nya yaitu S24
ditambah 24 per 2 dalam kurung 30 ditambah 150. Berarti S 24 sama dengan 24 per 2 dalam kurung 180. Berarti 24 dibagi 2 yaitu 12. 12 dikali 180 yaitu 2160. Selanjutnya ada soal yang terakhir yaitu soal kelima. Oke. Di sini ada 4, 8, 12, titik-titik 200. Tentukan suku tengahnya. Kalau ini nyari suku tengah, berarti kita nggak pakai yang UNSN ya. Kita pakai rumus yang UT. Nah, kita cari dulu diketahuinya berapa. A-nya sama dengan 4, lalu UN-nya sama dengan 200. Ditanyakan, tentukan UT-nya. Nah, berarti kita pakai rumus UT, yaitu UT sama dengan A ditambah UN per 2. UT sama dengan 4 ditambah 200 per 2. Sama dengan 204 dibagi 2. Yaitu hasilnya berarti 102. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhara dari kelas 10-1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barisan dan deret geometri. Adapun definisinya, yang pertama, deret geometri. Deret geometri adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Deret geometri juga bisa diartikan sebagai deret bilangan yang memiliki perbandingan serta rasio tetap. Yang kedua, ada barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Hasil bagi setiap suku disebut dengan rasio atau biasa disimbolkan dengan R. Barisan geometri juga biasa disebut sebagai barisan ukur. Rumus barisan geometri ialah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. UN sebagai suku akhir, A sebagai suku pertama, R sebagai rasio, dan N sebagai suku. Selanjutnya, untuk mencari suku tengah suatu barisan, rumusnya UT sama dengan akar A dikali UN. UT sebagai suku tengah, A adalah suku awal, UN adalah suku terakhir. Terakhir, untuk mencari sisipan suatu barisan, rumusnya ialah R sama dengan K ditambah 1 akar B per A. R sama dengan rasio geometri baru, B adalah suku terakhir, K-nya adalah sisipan, dan terakhir A adalah suku pertama. Contoh soal pertama, tentukan U6 dari barisan geometri berikut. 2, 6, 18, 54. Pertama-tama, mari kita cari terlebih dahulu diketahuinya. Pertama, suku awal atau A-nya adalah 2, rasionya adalah 3. Sesuai dengan rumus, UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Sama dengan 2 sebagai suku awal dikali 3 sebagai rasio pangkat 6 dikurang 1. Berarti sama dengan 2 dikali 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 hasilnya 243. Berarti 2 dikali 243 hasilnya 486. Contoh soal kedua, di antara bilangan 7 dan 48 disisipkan dua bilangan sehingga keempat bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Rasio barisan geometri yang baru adalah, pertama-tama kita cari terlebih dahulu diketahuinya, yaitu A atau suku awal adalah 7, K atau baris bilangan yang disisipkan itu 2, UN atau suku terakhir yaitu 448. Selanjutnya tinggal kita masukkan rumus sisipan bilangan, yaitu K ditambah 1 akar UN per A. Berarti 2 ditambah 1 akar 448 per 7. Selanjutnya tinggal kita tambah dan dibagi menjadi 3 akar 64. Hasilnya adalah 4. Contoh soal ketiga adalah diketahui barisan geometri dengan suku pertama 2 dan suku terakhir 512. Maka tentukanlah suku tengah barisan tersebut. Seperti biasa kita cari terlebih dahulu diketahuinya, yaitu A atau suku awal adalah 2, UN atau suku terakhir adalah 512. Karena di sini kita disuruh mencari suku tengah barisan, maka kita tinggal memasukkan rumus suku tengah barisan, yaitu UT sama dengan akar A dikali UN. Berarti akar 2 dikali 512 menjadi akar 1024. Akar dari 1024 adalah 32. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus deret geometri. Pertama, Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1 dibagi R-1. Ini untuk rasio yang dimana lebih dari 1. Sedangkan untuk rasio yang kurang dari 1 ialah
A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Dengan keterangan N adalah suku, A adalah suku awal, dan R adalah rasio. Selanjutnya, contoh soal. Diketahui deret geometri 1, 3, 9, 27, 81. Hitunglah berapa nilai S3 dalam deret geometri tersebut. Diketahui A atau suku awalnya adalah 1, R atau rasionya adalah 3. Karena sudah diketahui rasionya adalah lebih dari 3, maka kita bisa menggunakan rumus deret geometri di mana rasionya yang melebihi 1. Menjadi Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung dibagi R dikurang 1. Kita tinggal masukin angkanya nih, yaitu 1 dalam kurung 3 pangkat 3 dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 127 dikurang 1 dibagi 2. Berarti 26 dikurang 2, maka hasilnya adalah 13. Saya akan menjelaskan tentang trigonometri. Pengertian, trigonometri dapat dikatakan sebagai suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Menurut bahasanya, trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigono yang berarti 3 sudut dan metro yang berarti mengukur. Ukuran sudut. 1. Satuan derajat. 1 putaran sama dengan 360 derajat. 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. 2. Satuan radian. 1 putaran sama dengan 2 pi. 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Pi sama dengan 180. Contoh. Nyatakan besar sudut dalam satuan derajat. 1. 4/3 putaran sama dengan 4/3 kali 360. Kenapa 360? Karena 1 putaran dalam satuan derajat bernilai 360 derajat. 360 dibagi 3 sama dengan 120. 120 dikali 4 sama dengan 480 derajat. Nyatakan besar sudut dalam satuan radian. 1. 3/5 putaran sama dengan 3/5 kali 2 pi. Kenapa 2 pi? Karena 1 putaran radian bernilai 2 pi. 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan hasilnya menjadi 6/5 rad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Jazakil, absen 1. Di sini saya akan membahas tentang SPLTV atau persamaan linear. Ada soal 2x plus 3y dikurang z sama dengan 15. 3x plus 2y ditambah z sama dengan 20. X ditambah y dikurang 3z sama dengan 1. Pertama-tama kita akan menggunakan eliminasi persamaan 1 dan 3. 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 15. X ditambah y dikurang 3z sama dengan 1. Persamaan 3 semua ruasnya dikalikan 2 agar bisa dieliminasi dengan persamaan 1. Jadi dikali yang bawah dikali 2, hasilnya 2x plus 3y dikurang z sama dengan 15. 2x plus 2y dikurang 6z sama dengan 2. Lalu dikurang 2x dikurang 2x hasilnya habis. 3y dikurang 2y hasilnya y atau 1y. Lalu z dikurang 6z sama dengan 5z. 15 dikurang 2 sama dengan 13. Lalu ketemulah persamaan 4, y plus 5z dikurang 13. Lanjut ke eliminasi persamaan 2 dan 3. 3x plus 2y dikurang z sama dengan 20. 3x plus 3y dikurang 9z sama dengan 3. Persamaan 3 dikalikan 3 semua ruasnya agar bisa dieliminasi dengan persamaan 2. Jadi hasilnya 3x plus 2y ditambah z sama dengan 20. 3z ditambah 3y dikurang 9z sama dengan 3. Lalu dikurang lagi 3x dikurang 3x hasilnya kosong atau habis. 2y dikurang 3y hasilnya min y. Lalu z dikurang 9z 10z.
20 dikurang 3 hasilnya 17. Ketemu persamaan 5-nya, yaitu min Y plus 10Z sama dengan 17. Lalu lanjut ke eliminasi persamaan 4 dan 5. Y ditambah 5Z sama dengan 13. Min Y plus 10Z sama dengan 17. Lalu ditambah ditambah Y ditambah min Y hasilnya habis. 5Z ditambah 10Z hasilnya 15Z. 13 ditambah 17 hasilnya 30. Lalu dibalik, jadi Z sama dengan 30 dibagi 15. Z sama dengan 2. Lalu lanjut ke substitusi persamaan 4. Y plus 5 dikali 2 sama dengan 13. 5 dikali 2 itu 10, jadi Y plus 10 sama dengan 13. Y sama dengan 13 dikurang 10 hasilnya 3. Lalu ke substitusi persamaan 5. X plus 3 dikurang 3 kali 2 sama dengan 1. X ditambah 3 dikurang 6 sama dengan 1. X min 3 sama dengan 1. Lalu dibalik, X sama dengan 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 itu 4, jadi X sama dengan 4. HP-nya XYZ itu 4, 3, dan 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan dulu, saya Farel Anugrahlisandi Takdir, biasa dipanggil Farel, absen 16 dari kelas 10-1. Nah, materi selanjutnya ini, ayo, ada yang tahu gak apa? Materi selanjutnya ini adalah fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini materinya sebenarnya udah ada di kelas 9, waktu kelas 9 lalu, kelas 9 apa kelas 8 gitu. Nah, sekarang ada lagi nih muncul si fungsi kuadrat, tapi bedanya dia ada tambahan sedikit gitu. Kayak sedikit lebih rumit lah dari sebelumnya. Nah, jadi fungsi kuadrat ini ada bentuk umumnya nih. Bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, si a-nya ini punya teman x kuadrat. Kalau b-nya punya teman x. Kalau c-nya sendiri, dia jomblo gitu loh. Asik. Oke, balik ke topik. Nah, sebelum ke contoh soalnya, kita harus tahu dulu nih nentuin a, b, sama c-nya dalam contoh soal berikut nih. Contoh soal pertama nih ya. Ada yang namanya x kuadrat ditambah 3x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, a-nya itu yang mana? A-nya itu yang x kuadrat. X kuadrat itu kan sama dengan 1x kuadrat. Nah, kalau yang b-nya yang mana? Iya benar, b-nya itu yang 3x. Kalau c-nya itu negatif 6. Gitu. Selanjutnya lanjut. Contoh kedua. Contoh kedua itu ada 2x kuadrat dikurang x ditambah 2. A-nya itu yang mana? A-nya itu yang 2x kuadrat. B-nya mana? B-nya yang negatif x. Kalau C-nya yang plus 2. Nah, lanjut lagi. Ini beda nih. Ada x kuadrat min 9 atau negatif 9. Nah, A-nya itu kan x kuadrat. Terus C, dia langsung ke C. Min 9 itu C. Nah, B-nya mana? B-nya itu nggak ada. Kalau B-nya nggak ada, sama dengan 0. Berarti B-nya itu nilainya 0. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada di antara salah satunya, tapi kalau A itu kan pasti ada. Kalau nggak ada A, bukan fungsi kuadrat namanya. Jadi kalau misalnya nggak ada, nilainya itu sama dengan 0. Lanjut lagi nih. Ada 4x kuadrat ditambah 8x. Nah, tadi kan C-nya yang B-nya yang nggak ada. Sekarang C-nya yang nggak ada. Jadi 4x kuadratnya itu A sama positif 8x-nya itu B. Terakhir nih, ada contoh terakhir. 7 ditambah 3x sama negatif x kuadrat. 7 itu apa? Nggak ada x-nya, nggak ada temennya kan? Berarti dia itu termasuk C. Ayo, kenapa C-nya di depan? Coba, bingung kan? Nah, lanjut. Ini ada
3x. 3x itu nggak ada kuadratnya, berarti dia B. Nah, lanjut lagi yang terakhir. Negatif x kuadrat. Ada kuadrat, berarti dia A. Berarti ini kebalikannya dari yang tadinya ABC, sekarang jadi CBA. Gitu. Kita lanjut nih ke contoh soal yang benerannya. Ayo. Tapi bohong. Nanti dulu. Kita ada penjelasan satu lagi nih. Jadi sebelum ke soalnya yang ada membuat grafiknya gitu, nanti ada disuruh buat yang namanya kalau di matematika itu namanya parabola. Jadi kayak kalau misalnya ke bawah itu kayak U, kalau misalnya ke atas itu nanti kayak N kecil dan U kecil. Jadi kayak gunung ke atas ada kayak gunung ke bawah gitu, gunung terbalik. Nah, nggak nyampe di situ aja. Jadi si parabola ini, di dua parabola ini ada ketentuannya masing-masing. Jadi kalau misalnya dia menjulang ke atas atau naik ke atas, itu berarti bilangannya positif. Nah, sebaliknya kalau misalnya bilangannya itu negatif, bentukannya itu bakal menjulang ke bawah. Jadi kayak gunung terbalik gitu. Kalau bahasa kerennya tuh kayak misalnya A lebih dari 0, berarti bentukannya menjulang ke atas. A lebih dari 0 berarti berapa? 1, 2, 3 selebihnya. Pokoknya yang angka-angka yang lebih dari 0. Nah, sebaliknya kalau misalnya A kurang dari 0, berarti angka-angkanya itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, selanjutnya sampai negatif bla bla bla. Gitu, berarti bentukannya turun ke bawah, merosot dia. Oke, lanjut ke soalnya. Mana sih soalnya? Oh my god, what is that? 1, 2, 3 Bar. Nih soalnya itu, buatlah grafik fungsi kuadrat dari persamaan berikut. Persamaannya itu adalah fx sama dengan y sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Nah, untuk cara penyelesaiannya itu ada langkah-langkahnya nih, ada step by stepnya. Step pertama yaitu sumbu x. Sumbu x dulu nih. Kalau sumbu x, jadi kita ubah y-nya itu menjadi 0. Y sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Nah oke, y-nya diubah jadi 0. Jadi 0 sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Nah udah jadi begini, kita lanjut pisahin si 6x sama 8 nya ini jadi x plus 2 sama x plus 4. Kok bisa gitu? Ya karena 2 kali 4 itu kan 8, sedangkan 2 tambah 4 itu 6. Jadi gitu. Lanjut. Jadi yang tadinya x plus 2 sama x plus 4 kita turunin lagi, jadi yang tadinya positif jadi negatif. Jadi x pertamanya itu min 2, yang x kedua itu min 4. Nah udah ketemu nih hasilnya, yang pertama min 2 sama yang kedua min 4. Nah karena kita maunya tuh hasilnya itu berbentuk titik koordinat, jadi si min 2 sama min 4 ini diubah jadi titik koordinat. Jadi yang pertama min 2,0, yang kedua min 4,0. Kenapa begitu? Karena si min 2 sama min 4 itu kan termasuk sumbu x. Jadi yang namanya sumbu x itu ada di depan. Nah sejauh ini kita udah dapat 2 titik koordinat. Kita tuh butuhnya 4 titik koordinat. Jadi kita lanjut aja ke step 2. Step 2 itu mencari sumbu y. Sumbu x kan y sama dengan 0. Kalau sumbu y, x sama dengan 0. Nah gimana? Jadi tulis dulu nih, y sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Terus karena x-nya itu diubah jadi 0, jadi ubah semua x yang ada di situ jadi 0. Jadi y sama dengan 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 ditambah 8. 0 dikuadratkan sama dengan 0. 6 dikali 0 sama dengan 0. Nah, jadi dapat nih udah koordinat ketiga, yaitu 0,8. Kenapa 8-nya di belakang? Karena dia termasuk sumbu y. Yang tadi kan
di depan karena dia sumbu X. Sekarang dia di belakang karena dia sumbu Y. Oke, lanjut ke step ketiga, yang dimana namanya itu titik puncak. Jadi kita di step ketiga itu nyari titik puncaknya atau nyari titik yang paling ujung buat si parabola tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya itu ada P, Q. P, Q sama dengan yang pertama rumusnya ada min B per 2A. Kalau yang kedua rumusnya ada B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, sekarang masukin deh tuh si ABC dari persamaan di soal ke rumus yang tadi itu. Jadinya tuh yang pertama min 6 per 2 kali 1. Yang kedua itu 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 8 per min 4 kali 1. Oke, min 6 per 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2. Min 6 bagi 2 sama dengan min 3. Yang pertama tuh. Yang kedua ada 6 kuadrat. 6 kuadrat itu berapa? 6 kuadrat itu hasilnya 36. 36. Terus ada min 4 kali 1 kali 8. Hasilnya itu 32. Negatif 32. Nah, terus min 4 kali 1 itu kan min 4. Jadi 36 dikurang 32 dibagi min 4. Nah, 36 dikurang 32 itu kan hasilnya 4. Jadi 4 dibagi min 4. Min sama plus jadi min. Jadi hasilnya itu adalah negatif 1. Jadi yang pertama itu negatif 3, yang kedua itu negatif 1. Itu dia titik puncaknya. Nah, sekarang titik koordinatnya ini udah ketemu semua nih. Yang pertama min 2,0, yang kedua min 4,0, 0,8, sama yang terakhir min 3, min 1. Nah, setelah itu baru deh kita bisa masuk ke tahap pembuatan grafiknya. Jadi di pembuatan grafik ini tuh dibutuhin yang namanya buku kotak-kotak. Kotak-kotaknya itu fungsinya buat apa? Fungsinya buat biar jarak antar titik 1 ke titik 2-nya itu sama gitu, sama rata. Jadi yang koordinat pertama nih, koordinat pertama itu kan min 2,0. Masukin deh tuh X-nya min 2, Y-nya 0. Terus ada juga min 4,0. X-nya min 4, Y-nya 0. Terus ada 0,8. X-nya itu 0, Y-nya itu 8. Yang terakhir ada min 3,1. Caranya itu gimana? Kalau min 3,1, jadi kayak kita tandain dulu nih min 3 di mana, min 1 di mana. Habis itu kita garisin sampai mereka berdua itu ketemu. Nah, titik pertemuan mereka berdua itu yang kita butuhin buat titik puncak. Nah, kalau titik koordinatnya ini semuanya udah dimasukin, kita tinggal garisin semua titik koordinatnya dari ujung ke ujung. Nanti kebentuk tuh, dia bentuk apa ya? Ke atas apa ke bawah? Nah, ternyata di soal ini tuh bentuknya dia ke bawah, turun ke bawah. Nah, berarti buat soal ini tadi tuh udah selesai ya. Di sini saya akan menjelaskan ukuran pemusatan, penempatan, dan penyebaran. Yang pertama ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dilambangkan dengan MO. Selanjutnya, perhatikan data kelompok berat badan pada tabel di bawah ini. Yang ditanya, modus dari tabel tersebut adalah berdasarkan keterangan yang diberikan pada soal dapat diperoleh informasi bahwa kelas modus berada pada kelas 61 sampai 70. Berarti frekuensinya adalah 15 TB atau tepi bawah kelas modus adalah 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Selanjutnya, D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus sama dengan 15 dikurang 8 sama dengan 7. D2 atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus sama dengan 15 dikurang 12 sama dengan 3.
Dan panjang interval atau L sama dengan 50,5 dikurang 40,5 sama dengan 60,5 dikurang 50,5 sama dengan titik-titik sama dengan 10. Karena soalnya data kelompok, jadi kita masukkan rumus data kelompok, yaitu MO sama dengan TB ditambah tanda kurung D1 dikurang D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. Jadi 60,5 ditambah buka kurung 7 per 7 ditambah 3 tutup kurung dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah 70 per 10 sama dengan 67,5 kg. Jadi modus dari data pada tabel tersebut adalah 67,5 kg. Dan yang kedua ada median. Median adalah nilai yang dapat membagi data menjadi dua bagian yang sama, dengan catatan bahwa data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya, contoh soal. Berikut ini adalah data berat badan 50 orang mahasiswa jurusan statistika yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval berat badan. Hitunglah median berat badan mahasiswa tersebut. Ini disajikan secara tabel. Selanjutnya, hitung terlebih dahulu frekuensi kumulatif dari data tersebut. Selanjutnya, tentukan kelas interval yang memuat median data. Di situ sudah terdapat tabel yang memiliki frekuensi kumulatif. Karena jumlah data mahasiswa adalah 50, maka median data terletak pada data ke-25 dan data ke-26. Secara matematis, nilai-nilai tersebut dapat kita tulis dalam notasi sebagai berikut. TB atau batas bawah median sama dengan 69,5. N atau jumlah data sama dengan 50. FKI atau frekuensi kumulatif data sebelum kelas median sama dengan 16. Dan FI atau frekuensi data pada kelas median sama dengan 15. Dan P atau panjang interval kelas sama dengan 5. Dengan menggunakan rumus median data berkelompok di atas, kita dapat mengetahui median berat badan siswa. Kita masukkan rumusnya. ME sama dengan 69,5 ditambah 50 per 2 dikurang 16 per 15 dikali 5. Sama dengan 69,5 ditambah 25 dikurang 16 per 15 dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah buka tanda kurung 0,6 tutup kurung dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah 3 sama dengan 72,5. Dengan demikian, median berat badan mahasiswa jurusan statistika adalah 72,5 kg. Yang ketiga, ada mean. Rata-rata atau mean adalah suatu bilangan yang mewakili sekelumpulan data. Rata-rata mean dilambangkan dengan simbol X dibaca X bar. Dan selanjutnya, ada contoh soal. Data nilai ulangan harian IPA kelas 81, berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata. Lanjut aja kita ke penyelesaiannya. Cari dulu nilai rata-rata pakai rumus data tunggal berkelompok. X bar sama dengan nilai dikali frekuensi ditambah selanjutnya. Contohnya, 5 dikali 9 ditambah 6 dikali 10 ditambah 7 dikali 12 ditambah 8 dikali 6 ditambah 9 dikali 2 ditambah 10 dikali 1 per nilai frekuensinya, yaitu 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1. Jadi, X bar sama dengan 45 ditambah 60 ditambah 84 ditambah 48 ditambah 18 ditambah 10 per 40. Bar sama dengan 265 per 40 sama dengan 6,625. Diperoleh nilai rata-ratanya adalah 6,625 karena yang ditanya di soal itu banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Maka nilainya ada 7-10. Kalau kita total semua, jumlah siswanya ada sebanyak 21 siswa. Selanjutnya ada kuartil dan persentil.
Yang pertama, kuartil. Kuartil adalah suatu nilai yang bisa membagi kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama besar. Syarat untuk mendapatkan kuartil ini adalah data harus diurutkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya contoh soal. Diketahui tabel berat badan siswa SD kelas 1 dan 6 SD Mulia Jaya yang ditanya, tentukan kuartil ke-1 dari data di atas. Mula-mula, tentukan dahulu frekuensi kumulatif pada tabel. Di tabel sudah terdapat frekuensi kumulatif. Selanjutnya, tentukan letak kuartil ke-1. Kita masukkan rumusnya ya. Jadi, I itu kan 1 per 4 sama dengan N itu 113. Jadi, letak Q1-nya sama dengan 28,25. Oleh karena itu, letak kuartil pertamanya 28,25. Maka kuartil tersebut berada di rentang berat badan 25 sampai 28. Lalu tentukan tepi bawah kuartil ke-1 dan panjang data interval. TB 1 sama dengan 25 dikurang 0,5 sama dengan 24,5. P panjang data sama dengan 4. Terakhir, substitusikan nilai elemen-elemen yang diketahui pada persamaan tersebut. Nah, kita masukin rumusnya nih. Dan kita lanjut ya, sama dengan 24,5 ditambah 4. Buka kurung lagi, 113 per 4 dikurang 0 per 30 sama dengan 24,5 ditambah 4 buka kurung 0,9417 tutup kurung sama dengan 28,26. Jadi, kuartil ke-1 dari data berat badan tersebut adalah 28,26. Selanjutnya persentil. Persentil berasal dari kata persen atau per 100 adalah suatu istilah dalam statistik yang menunjukkan pembagian data menjadi 100 bagian sama besar. Pada prinsipnya, persentil sama dengan desil, hanya saja sebaran datanya lebih luas 10 kali lipat. Selanjutnya, ada contoh soal persentil kelompok. Tentukanlah letak persentil kelompok ke-75 dari kelompok data seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya, cari terlebih dahulu frekuensi kumulatif. Letak persentil ke-75 sama dengan 75 per 100 dikali 40, sama dengan 30, yaitu data ke-30 pada tabel dan kelas pada persentil ke-75 sama dengan 56 dikurang 60, sehingga diperoleh, dan kita menggunakan rumus persentil data kelompok. P atau panjang kelas interval 75 sama dengan 55,5 ditambah buka kurung 75 per 100 40 dikurang 25 per 8 tutup kurung dikali 5 sama dengan 50,5 ditambah 30 dikurang 25 per 8 dikali 5 sama dengan 50,5 ditambah 3,125 sama dengan 53,625. Jadi nilai persentil ke-75 adalah 53,625. Selanjutnya ada simpangan baku dan ragam. Yang pertama, simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran sebaran statistik nilai yang menggambarkan rata-rata jarak penyimpangan titik data yang diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Dan ini contoh soal data berkelompok simpangan baku. Diketahui sebuah nilai matematika dalam satu kelas yang berjumlah 20 siswa rentang nilai beragam dari 63 sampai 92. Adapun rentang nilai tersebut dijelaskan dalam tabel berikut. Yang pertama, tentukan nilai tengah dari setiap kelompok. Lambang XI adalah nilai tengah. Yang kedua, buat perkalian antara nilai tengah dan frekuensi, yaitu FI dikali XI sama dengan 1540. Ketiga, hitung nilai rata-rata. X sama dengan FI dikali XI-V sama dengan 130 ditambah 210 ditambah 450 ditambah 320 ditambah 340 ditambah 90 per
20 sama dengan 1540 dibagi 20 sama dengan 77. Yang keempat, hitung simpangan setiap kelompok. Yang kelima, cari varian data, yaitu dengan menjumlahkan simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data. S2 sama dengan FI buka kurung XI dikurang X tutup kurung 2 dibagi N sama dengan 920 dibagi 20 sama dengan 46. Yang keenam, akar kuadratkan nilai tersebut untuk mendapatkan simpangannya atau deviasi. S sama dengan akar kuadrat FI buka kurung XI dikurang X tutup kurung dikali 2 per N sama dengan akar kuadrat 920 dibagi 20 sama dengan akar kuadrat 46. Nilai simpangan bakunya adalah akar kuadrat 46 sama dengan 6,78. Selanjutnya, simpangan ragam. Ragam atau variasi menyatakan perbandingan antara simpangan baku atau standar deviasi dengan nilai rata-ratanya dalam bentuk persen. Dan ini terdapat dua rumus, yaitu rumus simpangan ragam data tunggal dan rumus simpangan ragam data kelompok. Selanjutnya terdapat contoh soal, tentukan ragam dari tabel berikut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikalikan frekuensi, yang hasilnya 1530. Yang kedua, hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. X bar sama dengan 195 ditambah 140 ditambah 525 ditambah 240 ditambah 340 ditambah 90 per 20 sama dengan 1530 per 20 sama dengan 76,5. Yang ketiga, hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Dan di situ sudah terdapat tabel yang hasilnya adalah 1065. Yang keempat, jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data disebut ragam. S pangkat 2 sama dengan 1065 per 20 sama dengan 53,25. Jadi, ragam data tersebut adalah 53,25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiradada Marpitra Juna dari kelompok 4 101 absen 47. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang. Peluang merupakan satu di antara materi dalam pelajaran matematika. Peluang adalah nilai atau kuantitas untuk menyatakan seberapa besar terjadinya suatu peristiwa tersebut. Selanjutnya ada definisi. Definisi dalam materi peluang terdapat beberapa istilah yang digunakan, seperti ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Selanjutnya, banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan NS. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel, sementara kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel, yang biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, seperti A, B, dan C. Sementara banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA, dan seterusnya. Selanjutnya dan terakhir ada contoh soal. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu angka 5? Pembahasan. Banyaknya titik sampel atau NS sama dengan 6. Titik sampel dadu bernilai 5 atau NA sama dengan 1. Di sini ada rumusnya teman-teman. Ada PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu 5 adalah 1/6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firkamal Ghifari dari kelas 10-1. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau pengayaan merupakan salah satu materi peluang yang dipelajari dalam matematika.
Frekuensi harapan dari suatu kejadian ialah harapan banyaknya muncul suatu kejadian yang diamati dari jumlah percobaan yang dilakukan. Rumus frekuensi harapan. Frekuensi harapan dilambangkan dengan FH, kejadian dilambangkan dengan K, dan banyak percobaan adalah N. Maka rumus frekuensi harapan dapat ditulis sebagai FH sama dengan P dalam kurung K dikali N. Di sini ada contoh soal. Jika sebuah dadu dilempar 600 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu 4. Diketahui misal K adalah himpunan kejadian munculnya mata dadu 4 sehingga P dalam kurung K sama dengan 1/6. N sama dengan 600 kali. Kita tulis lagi rumusnya, FH sama dengan P dalam kurung K dikali N sama dengan 1/6 dikali 600 sama dengan 100. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu 4 dari 600 kali pelemparan adalah 100 kali. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Materi berikutnya atau materi terakhir kali ini adalah peluang kombinasi. Kombinasi adalah pilihan yang dibuat dengan mengambil sebagian atau seluruh objek terlepas dari aturannya. Cara pemilihan objek dalam koleksi tersebut tidak mempermasalahkan urutannya. Slide selanjutnya kita lihat rumus kombinasi. Di situ sudah dituliskan rumusnya beserta juga pengertiannya. Nah, untuk yang N, C, R itu jumlah kombinasinya. Untuk N itu adalah jumlah total objek dalam kumpulan. Jadi itu yang jumlah keseluruhan yang diketahui dalam soalnya. Kalau untuk R itu jumlah total objek yang dipilih dari kumpulan. Jadi itu nanti yang ditanyakan di dalam soal. Misalnya dia mengambil berapa dari berapa gitu. Oke, langsung kita lanjut ke soal. Contoh soal pertama. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih 3 calon untuk mengikuti pelatihan. Banyak cara pemilihan yang dapat dilakukan jika satu orang calon tidak bersedia dipilih adalah. Oke, di sini yang ditanya banyak cara pemilihan yang dapat dilakukan jika satu orang calon tidak bersedia dipilih adalah, nah yang dipilih ini 3 calon. Jadi diketahuinya total calon itu berarti ada 10 orang. Nah terus dipilih 3 orang dari 10 calon, tapi satu tidak bersedia dipilih. Jadi 10 kurang 1 sama dengan 9 orang. Kita langsung masuk ke rumusnya. Kita taruh 9 di bagian N. Itu di sebelah kiri C, karena 9 itu total semuanya, total semua calon pengurus OSISnya. Terus kita taruh 3 di bagian R di sebelah kanan C, itu adalah yang ditanya gitu. Nah, sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial, lalu buka kurung 9 kurang 3, tutup kurung faktorial. Nah, faktorial ini apa sih? Faktorial adalah perkalian antara bilangan bulat positif atau bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan N. Nah, 9 faktorialnya kita urutin satu-satu, jadi 9 kali 8 kali 7. Terakhir kita bikin 6 faktorial karena di bawahnya itu ada 9 kurang 3, lalu difaktorialkan, itu bisa jadi 6 faktorial. Nanti kita bisa sama-sama bagi. Oke, jadi 9876 dibagi 3 kali 2 kali 1, lalu dikali 6 faktorial. Oke, namanya sama-sama kita bisa bagi, lalu 8 dibagi 2 bisa kita bagi jadi 4, 9 sama 3 sisa 3. Lalu jika dihitung hasilnya akan menjadi 84. Sehingga banyak cara pemilihan yang dapat dilakukan jika satu orang calon tidak bersedia adalah 84 cara. Oke, kita langsung masuk ke soal kedua. Ini soalnya teman-teman bisa baca di sini. Oke, kita langsung masuk ke jawabannya. Diketahui total jumlah bola ada 8. Oke, bola merah ada 5. Lalu dikehendaki 2 bola terambil keduanya berwarna merah. Karena jumlah bola semua ada 8, maka jika diambil 2 buah bola, banyak cara pengambilannya adalah, oke, kita buat di sini berarti N-nya 8, terus R-nya 2. Jadinya 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 8 kurang 2 faktorial. Oke, jika ditotalkan ada 28 cara. Oke,
Oke, lanjut kita ke cara yang kedua. Karena jumlah bola merah ada 5, maka jika diambil 2 bola merah, maka cara pengambilannya adalah kita buat lagi di sini total bola merahnya berarti ada 5 sama diambil 2 bola merah berarti 2. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial. Jadinya ada 10 cara. Oke, karena di sini yang ditanya peluang terambilnya 2 bola berwarna merah. Jadi ini gabungan dari kombinasi dan peluang. Oke, berarti peluang rumusnya apa? NA per NS. NA-nya 10, lalu NS-nya 28. Sama dengan 5 per 14. Jadi ada 5 per 14 peluang terambilnya keduanya bola berwarna merah. Oke, sekian dari saya tentang penjelasan mengenai materi kombinasi pada peluang. Terima kasih sudah menonton dan mendengar. Kiranya teman-teman semua paham dengan penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dapat dipahami. Oke.